Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malang. Kami dari kelompok 3 akan membacakan presentasi tentang budaya organisasi yang kami ambil contoh, yaitu PT Garuda Indonesia. Kelompok 3 yang terdiri dari 1. Saiful, NIM 191200071. 2. Saudari Yuni Erawati dengan NIM 191200072. Yang ketiga, Uci Mas'ulah dengan NIM 191200084. Yang keempat, Imam Masudin dengan NIM 181200883. Yang pertama yaitu profil perusahaan. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia. Maskapai ini telah menerima sertifikasi IATA Operational Safety Audit atau IOSA dari IATA, yang berarti bahwa Garuda telah seluruhnya memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional. Garuda masuk dalam daftar maskapai bidang 4 dari Skytrax, yang berarti memiliki kinerja dan pelayanan yang bagus. Pada 2009, Garuda mulai berusaha mensejajarkan diri dengan maskapai-maskapai internasional kelas dunia seperti KLM, Air France, dan Singapore Airlines. Garuda memberikan 2 jenis pelayanan, yaitu 1. Kelas eksklusif, 2. Kelas ekonomi. Visi dari Garuda adalah menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan pelayanan berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Visinya yaitu sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia, guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Budaya perusahaan pada Garuda Indonesia disebut juga Fly High, yang berarti efisien dan efektif, loyalty, customer centricity, honesty, dan openness, integrity. Makna visual dari huruf Fly High yaitu huruf tulisan tangan yang mengarah ke atas dan diakhiri dengan garis bawah yang mengarah ke atas pula. Artinya yaitu tulisan tangan mewakili gerakan yang dinamis dan fleksibel. Tulisan condong kanan ke atas mewakili sebuah tujuan yang positif dan perubahan yang semakin baik. Garis bawah mewakili penekanan terhadap komitmen Fly High, wujud komitmen PT Garuda Indonesia sebagai sebuah perusahaan penerbangan yang sesuai ingin menjadi yang terbaik. Komitmen dan nilai-nilai perusahaan. Garuda Indonesia meyakini bahwa pelanggan merupakan faktor utama yang menentukan berkelangsungan dan keberhasilan perusahaan. Oleh sebab itu, Garuda Indonesia berkomitmen untuk senantiasa menempatkan pelanggan sebagai prioritas utama
dengan menjanjikan layanan terbaik yang sekaligus juga dapat memberikan nilai tambah yang sangat berarti bagi mereka. Fokus pada pelaksanaan pelanggan dan unsur-unsur stakeholder lainnya akan mengarahkan upaya Garuda Indonesia dalam rangka menghasilkan timbal balik yang bermanfaat bagi semua pihak terkait dan menciptakan karya yang bermakna bagi kemajuan perusahaan. Guna memenuhi komitmen tersebut, Garuda Indonesia mendorong seluruh insan Garuda untuk selalu menjunjung nilai-nilai fly high, efisien dan efektif. Insan Garuda diharapkan senantiasa melakukan tugas dan yang diembannya secara teliti, tepat, dan akurat dalam waktu sesingkat mungkin, serta memanfaatkan tenaga dan biaya seefisien mungkin tanpa mengorbankan kualitas. Hal ini didasari keyakinan bahwa Garuda Indonesia berupaya menjamin pelanggan memperoleh layanan yang berkualitas. Loyalty. Insan Garuda diharapkan dapat melaksanakan setiap tugas yang didelegasikan kepadanya dengan penuh dedikasi, tanggung jawab, dan disiplin. Hal ini didasari keyakinan bahwa Garuda Indonesia berupaya menjamin konsistensi kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Customer centricity. Insan Garuda diharapkan senantiasa penuh perhatian, siap membantu dan melayani. Hal ini didasari keyakinan bahwa Garuda Indonesia berupaya menempatkan pelanggan sebagai prioritas utama. Honesty dan openness. Insan Garuda harus selalu jujur, tulus, dan ikhlas dalam menjalankan seluruh aktivitasnya dan melakukan komunikasi dua arah yang jelas dan transparan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tetap menjaga kerahasiaan. Hal ini didasari keyakinan bahwa Garuda Indonesia berupaya menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pelanggan. Integrity. Insan Garuda harus menjaga harkat dan martabat serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak citra profesi dan citra perusahaan. Hal ini didasari keyakinan bahwa Garuda Indonesia berupaya menjamin layanan dan realisasinya dengan pelanggan untuk senantiasa dapat berjalan bersih secara hukum dan moral. Perilaku utama fly high. Royalty. Perilaku utama fly high, efisien, efektif, cepat, tepat, dan singkat. Loyalty, disiplin, bekerja keras, cerdas, dan sehat. Customer community, ramah, hangat. Tanggap proaktif, kreatif, dan inovatif. Honesty, openness, jujur, tulus, dan terbuka. Menjaga kerahasiaan perusahaan. Integrity, konsisten, dan patuh pada aturan pemerintah, aturan perusahaan. Penerapan budaya orang pada perusahaan Garuda Indonesia. Perilaku di kantor menunjukkan sikap positif, saling membantu, ramah, dan menjaga perilaku sesuai standar profesional. Bersikap sebagai seorang yang kompeten, mempunyai komitmen dan perilaku yang baik. Dodge. Menciptakan suasana kerja yang nyaman dan menyenangkan tanpa saling mengganggu karyawan yang lain, saling membantu dan saling membutuhkan, serta berbagai pengalaman dan pengetahuan kepada teman-teman baru dan teman lama. Dan membuat keributan di kantor yang mengakibatkan dapat mengganggu konsentrasi karyawan yang lain, mempengaruhi orang lain untuk berperilaku negatif di lingkungan kantor.
kehadiran dan jam kerja. Semua pegawai harus mentaati peraturan yang mengatur hubungan kerja, termasuk dalam hal pengaturan waktu kerja. Selalu tiba di kantor tepat waktu, memanfaatkan jam istirahat untuk keperluan makan siang, beribadah, atau keperluan lainnya, dan kembali ke meja kerja tepat pada waktunya. Selalu melakukan attendance recording di mesin yang sudah disediakan. Segera menginformasikan ke atasan langsung jika ada kemungkinan datang terlambat atau izin sakit. Kehadiran jam kerja lanjutan. Don't melalaikan atau melanggar ketentuan kehadiran atau absensi, meninggalkan tugas atau tidak hadir di tempat kerja tanpa izin dari atasan, datang terlambat atau pulang sebelum waktunya tanpa izin dari atasan. Penggunaan seragam. Semua pegawai diwajibkan selalu mengenakan pakaian sopan, rapi, terlihat resmi dan profesional di area kantor, tidak mengenakan aksesoris atau perhiasan yang berlebihan. Tidak mentaati peraturan mengenakan seragam yang sesuai dengan panduan yang telah ditentukan, menggunakan busana mini, jeans, celana pendek, t-shirt, baju olahraga, baju rajutan, sandal, sepatu olahraga, sepatu kanvas, dan pakaian lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perusahaan. Penggunaan peralatan kantor, komputer, telepon, dan peralatan lainnya. Menggunakan sistem komputer secara bertanggung jawab dan sesuai dengan fungsinya, melaporkan dugaan pemalsuan, pencurian, atau penggunaan aset perusahaan yang tidak sepantasnya, mematuhi kebijakan, standar, dan prosedur yang berkaitan dengan keamanannya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi informasi yang kita miliki dan melindungi sistem kita dari virus. Don't menggunakan fasilitas kantor, telepon untuk kepentingan pribadi, telepon, email, internet, mesin fotokopi, dan seterusnya. Menerima panggilan telepon yang bersifat pribadi dengan waktu bicara yang lama, menggunakan kertas berlebihan, save air, save paper, and reduce costs. Tata cara berkomunikasi, berlaku jujur, berbicara dengan bahasa yang sopan, baik, sopan, dan tidak dengan suara keras. Yang harus dilakukan yaitu berbicara seperlunya ketika sedang bekerja, berbicara dengan sopan dan hormat. Yang tidak boleh dilaksanakan, bercanda mengenai kepercayaan, suku, rahasia perusahaan, gosip teman sekantor, dan yang lainnya yang tidak perlu. Berbicara dengan suara atau intonasi keras di lingkungan kerja karena bisa mengganggu pegawai lainnya yang sedang bekerja. Konflik kepentingan yang boleh dilakukan yaitu menjaga reputasi dengan menghindari konflik kepentingan atau bahkan situasi yang berkesan menimbulkan konflik kepentingan, saling menghormati budaya masing-masing, menyatukan perbedaan untuk mencapai hasil yang terbaik, memelihara sikap profesional yang sesuai dengan kultur tempat kerja. Jangan sekali-sekali memberi atau menerima uang atau semacamnya sehubungan dengan transaksi bisnis perusahaan. Dukungan manajemen dan sistem balas jasa. Manajemen Employee Stock Allocation, program penjatahan saham kepada karyawan, dan manajemen pada saat perusahaan melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO. Saham penghargaan kepada karyawan diberikan 1% dari saham diterbitkan pada saat IPO. Saham diskon diberikan kepada karyawan sebesar 4% dari hasil diterbitkan pada saat IPO. Dukungan manajemen sistem balas jasa lanjutan. Manajemen dan Employee Stock Option, program pemberian hak opsi untuk memberi saham kepada karyawan dan manajemen. Besarnya adalah 0,97% dari saham disetor penuh kepada IPO.
Demikian presentasi dari hasil analisa atau amatan kami dari kelompok 3. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.